Usai putusan DKPP terkait pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI, kini tinggal menunggu keputusan Presiden saja. Dan Kepres ini juga sekaligus sebagai tindak lanjut penggantian Ketua KPU RI oleh DPR RI. Lalu kapan Kepres ini akan diterbitkan oleh Presiden Jokowi? Kita langsung mengkonfirmasinya kepada staf khusus Presiden Juri Ardiantoro. Selamat pagi Mas Juri. Pagi Mas Juri. Selamat pagi semuanya. Mas Juri, apakah sudah ada keputusan kapan Presiden akan menandatangani Kepres terkait dengan pemberhentian Ketua KPU RI, Mas Juri? Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan Presiden ya, bahwa Kepres itu akan diterbitkan mematuhi keputusan DKPP. DKPP memutuskan bahwa paling lambat 7 hari sejak dibacakan, Kepres itu atau Presiden diminta untuk menerbitkan keputusannya untuk memberhentikan Ketua KPU. Tapi memang kami perlu sampaikan bahwa Kepres yang ditandatangani Presiden merupakan atas sifatnya administratif, jadi tidak masuk ke dalam wilayah kewenangan yang memang menjadi ranah penyelenggara pemilu dalam hal ini DKPP. Jadi itu adalah tindak lanjut administratif saja dan Presiden akan segera menerbitkan Kepres itu. Tapi tadi Presiden sudah sampaikan juga bahwa ya ini sedang proses saja, proses administrasi di lingkungan Istana Presiden. Mas Juri, kalau dalam kasus-kasus sebelumnya mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan Kepres itu, Mas Juri? Ya, nggak perlu lama kan, Presiden hanya menunggu proses administrasi saja, tidak ada pertimbangan politik, tidak ada pertimbangan yang lain-lain, semata-mata sangat teknis dan Presiden akan mematuhi pasti paling lama 7 hari akan segera diterbitkan. Oke, paling lama 7 hari. Ada deadline di situ ya, Mas Juri. Tapi kalau mengingat, ini kan masalah pilkada, ini sudah tahapannya sudah mulai berjalan. Ya memang sudah ditetapkan ya PLT-nya ya. Tapi apakah tidak bisa dibuat khusus gitu, ada perlakuan khusus karena tentu Kepres ini ditunggu supaya tidak mengganggu proses pilkada, Mas Juri. Ya, nggak sama sekali tidak mengganggu karena PLT itu fungsi dan kewenangannya sama dengan ketua definitif. Itu hanya karena proses administrasi untuk menunjuk ketua definitif itu belum dilakukan sehingga PLT itu penting untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketua definitif. Tapi secara prinsip fungsi atau kewenangan yang dimiliki oleh PLT sama saja. Dia bisa mengkoordinasikan rapat, bisa memimpin pleno, bisa menandatangani surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan yang semuanya itu. Jadi semua bisa dilakukan oleh PLT. Tetapi saya yakin teman-teman di KPU juga akan segera memutuskan kapan ketua definitif itu akan dipilih. Tetapi ini kan dua proses yang berbeda. Pertama adalah Presiden akan memberikan surat keputusan pemberhentian. Dan kemudian KPU sendiri akan memilih ketua definitifnya sendiri, jadi tidak terkait dengan Presiden. Gitu. Saya pernah mengalami proses ini dulu di KPU pada saat saya di KPU dan secara umum semuanya nggak ada masalah dengan fungsi pelaksana tugas ketua. Gitu. Baik, Mas Juri, sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan kalau Presiden menghargai, menghormati putusan dari DKPP, tapi ada tanggapan lanjutan yang disampaikan Presiden terkait dengan hal ini, Mas Juri? Nggak ada sih, itu aja. Jadi Presiden ya menghormati lembaga penyelenggara pemilu, termasuk fungsi DKPP untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kan. Jadi undang-undang sudah mengatur itu semua, jadi Presiden tidak ikut campur. Presiden akan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sebagaimana diminta oleh putusan DKPP, itu saja. Nah yang kedua, ya Presiden, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 bisa berlangsung, persiapannya bisa lancar tanpa ada kendala meskipun terjadi pergantian ketua KPU. Karena persiapan pilkada sudah jalan, semua dilaksanakan secara teknis oleh KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
sehingga relatively tidak ada masalah. Anggaran berasal dari daerah, jadi ya semua jalan ya, semua tidak ada halangan berarti dari kejadian ini dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Baik, staf khusus Presiden Mas Juri Ardiantoro. Terima kasih Mas Juri sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.